Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Berbagai perusahaan rintisan atau startup di Cina dilaporkan sedang berada dalam situasi tidak mengenakan. Mereka sedang menghadapi tuntutan dari pemodal Ventura tahap awal untuk mengembalikan investasi atau menghadapi tuntutan hukum. Melansir Reuters, para eksekutif industri mengatakan startup di Cina gagal memberikan jalan keluar melalui pencatatan pasar dalam jangka waktu yang disepakati. Startup di seluruh dunia sering menyetujui hak penebusan yang memungkinkan investor ekuitas swasta dan modal Ventura untuk meminta uang mereka kembali bersama dengan premi jika target seperti penawaran umum perdana tidak terpenuhi. Krisis properti di Cina semakin parah. Hal ini terlihat dari anjloknya harga rumah baru di negeri tirai bambu. Data resmi menunjukkan harga rumah baru di Cina turun paling cepat dalam lebih dari 9,5 tahun di Mei 2024. Menurut perhitungan Reuters, berdasarkan data Biro Statistik Nasional atau NBS, harga turun 0,7% pada Mei dari bulan sebelumnya. Angka ini menandai penurunan bulan ke-11 berturut-turut. Ini pun menjadi penurunan paling tajam sejak Oktober 2014. Secara tahunan, harga rumah baru turun 3,9% di April 2024 dibandingkan sebelumnya 3,1%. Harga rumah baru turun di hampir semua 70 kota yang disurvei oleh NBS. Secara terpisah, angka resmi juga menunjukkan investasi properti turun 10,1% dalam 5 bulan pertama di 2024 dari tahun sebelumnya, setelah turun 9,8% pada Januari hingga April. Penjualan rumah turun lebih cepat pada Januari hingga Mei. Sektor properti Cina yang terlilit utang, yang dulunya merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut, telah dilanda beberapa krisis sejak pertengahan tahun 2021. Cina menggeser Jepang sebagai negara dengan ekspor terbanyak di tahun 2023. Meski jumlah mobil yang diekspor dari Cina naik tajam pada tahun lalu, nyatanya hal ini berbeda dengan keadaan pasar domestiknya. Menurut laporan Bloomberg, pasar otomotif dalam negeri Cina terus mengalami kontraksi. Hal ini membuat Guangdong Yanggao Investment Group atau grup dealer di Cina yang memiliki 80 gerai di seluruh provinsi selatan Guangdong mulai gulung tikar. Guangdong Yanggao mengoperasi beberapa dealer yang menjual merek Honda, Volvo, dan GAC Aion Tiongkok. Mulai Minggu, mereka memberitahukan pelanggan bahwa perusahaan telah bangkrut dan pesanan ditangguhkan. Karyawan perusahaan berada dalam ketidakpastian. Apakah mereka dapat menerima gaji menurut National Business Daily Tiongkok? Dilansir dari Carscope, para pengamat industri mengatakan tanda-tanda kebangkrutan perusahaan tersebut sudah ada sejak lama, dengan para karyawan yang tidak puas mengajukan keluhan kepada pemerintah Dongguan tentang pemotongan gaji sejak bulan April lalu. Tanda-tanda melemahnya pasar mobil di Cina sudah ada sejak lama. Penjualan tumbuh pesat antara tahun 2008 dan 2016, dengan puncak tertinggi penjualan berada di angka 24 juta unit. Penjualan mobil di Tiongkok telah mengalami penurunan jauh sebelum COVID dan krisis chip mulai terjadi.
Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.